Kehidupan manusia modern saat ini tidak terlepas dari berbagai jenis makanan. Salah satunya adalah coklat. Coklat dihasilkan dari biji buah kakao yang telah mengalami serangkaian proses pengolahan, sehingga bentuk dan aromanya seperti yang terdapat di pasaran. Biji buah kakao atau coklat yang telah difermentasi dijadikan serbuk yang disebut coklat bubuk. Coklat dalam bentuk bubuk ini banyak dipakai sebagai bahan untuk membuat berbagai macam produk makanan dan minuman seperti susu, selai, roti, dan lain-lain. Kakao merupakan salah satu komoditas andalan perkebunan yang peranannya cukup penting bagi perekonomian nasional. Indonesia merupakan negara penghasil kakao ketiga di dunia. Sejak pencanangan Sumatera Barat sebagai sentra kakao, Indonesia bagian Barat tahun 2006 oleh Bapak Yusuf Kala yang waktu itu menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, kini Sumatera Barat telah memiliki kebun kakao yang terluas di Indonesia bagian Barat. Dengan lahan 137,355 ribu hektar dan dengan produksi sekitar 69,281 ribu ton per tahun. Walaupun begitu, masih banyak lahan yang bisa dimanfaatkan untuk budidaya tanaman kakao ini dan merupakan peluang bisnis yang sangat menjanjikan bagi para investor di bidang kakao. Dari segi kualitas, kakao Sumatera Barat tidak kalah dengan kakao dunia, di mana bila dilakukan fermentasi dengan baik dapat mencapai cita rasa setara dengan kakao yang berasal dari Ghana. Dan kakao Sumatera Barat mempunyai kelebihan, yaitu tidak mudah meleleh sehingga cocok bila dipakai untuk blending. Sejalan dengan keunggulan tersebut, peluang pasar kakao di Indonesia cukup terbuka, baik ekspor maupun kebutuhan dalam negeri. Program pengembangan kakao terus dilakukan oleh Dinas Perkebunan Sumatera Barat guna memenuhi target luas kebun kakao di tahun 2015 mendatang dengan harapan bisa mencapai 200.000 hektar dan dengan jumlah produksi menjadi 120.000 ton per tahun. Tahun ini ada sekitar 1 juta batang bibit unggul gratis yang akan dibagikan untuk pengembangan kakao tersebut. Bibit unggul itu didapatkan dari penangkaran kakao yang ada di Sumatera Barat. Selain peningkatan produksi, pemerintah daerah terus berupaya mendorong pengembangan industri hilir kakao, sehingga ada nilai tambah yang dihasilkan dari produksi kakao tersebut. Untuk bisa menghasilkan kualitas coklat yang baik, para petani coklat harus melakukan tahapan-tahapan, yaitu pemangkasan. Pemangkasan dilakukan terhadap cabang-cabang yang tumbuh rendah dan lemah. Dengan pemangkasan, maka akan mencegah serangan hama dan penyakit, membentuk tajuk pohon, memelihara tanaman, dan memacu produksi, kemudian penyiangan. Tujuan penyiangan pada tanaman kakao adalah untuk mencegah persaingan dalam penyerapan air dan unsur hara, dan mencegah hama dan penyakit. Penyiangan harus dilakukan secara rutin, minimal 1 bulan sekali, yaitu dengan menggunakan cangkul, koret, atau dicabut dengan tangan. Kemudian dilakukan pemupukan. Pemupukan dilakukan setelah tanaman kakao berumur 2 bulan. Pemupukan pada tanaman yang belum menghasilkan dilakukan dengan cara menaburkan pupuk secara merata supaya tanaman kakao bisa subur. Tahapan berikutnya, penyiraman. Penyiraman tanaman kakao yang tumbuh dengan kondisi tanah yang baik dan memiliki pohon pelindung tidak memerlukan banyak air. Penyiraman dilakukan pada tanaman muda, terutama tanaman yang tidak memiliki pohon pelindung. Kemudian, pemberantasan hama dan penyakit. Pemberantasan hama dilakukan dengan penyemprotan pestisida dalam 2 tahap, bertujuan untuk mencegah sebelum diketahui ada hama yang menyerang. Panen buah kakao dapat dipanen apabila terjadi perubahan warna kulit pada buah yang telah matang. Sejak fase pembuahan sampai menjadi buah dan matang, kakao memerlukan waktu sekitar 5 bulan. Buah matang dicirikan oleh perubahan warna kulit buah dan biji yang lepas dari kulit bagian dalam. Bila buah diguncang, biji biasanya berbunyi.
Di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, coklat sudah mulai diproduksi sendiri. Walaupun dengan mesin pengolahan yang masih sederhana, skala kelompok unit pengolahan hasil coklat Cokato sudah bisa menghasilkan produk coklat yang berkualitas. Pabrik coklat yang dikelola oleh kelompok tani Tanjung Subur, Kota Payakumbuh ini memulai produksi dengan biji coklat yang sudah difermentasi. Kemudian proses selanjutnya masuk ke tahapan pengeringan biji kakao hingga kadar air 7%. Pengeringan merupakan suatu proses penguapan atau penurunan kadar air dari suatu bahan sehingga kadar air dalam keadaan setimbang pada waktu suhu normal. Kemudian kakao masuk ke dalam proses pensortiran biji. Biji kakao dikeringkan, dibersihkan dari kotoran dan dikelompokkan berdasarkan mutunya. Sortasi dilakukan setelah 1-2 hari, dikeringkan agar kadar air seimbang sehingga biji kakao tidak terlalu rapuh dan tidak mudah rusak. Kakao selanjutnya masuk dalam tahapan penyangraian biji. Proses penyangraian biji kakao kering merupakan salah satu proses penting dalam pengembangan cita rasa, aroma, dan warna, sehingga kondisi penyangraian yang optimal dapat menghasilkan produk olahan kakao yang mempunyai tekstur dan cita rasa yang baik. Suhu penyangraian merupakan faktor utama penyebab terjadinya perwarnaan coklat dalam biji kakao yang disangrai. Tahapan selanjutnya yakni pemisahan biji kakao dari kulit kakao. Biji kakao yang sudah disangrai kemudian dipecah untuk memisahkan kulit dengan inti biji. Karena inti biji bersifat elastis, pemecahan biji mempunyai ukuran yang relatif besar dan seragam. Sebaliknya, kulit biji yang sifatnya rapuh mempunyai ukuran lebih halus. Pecahan biji inti yang lebih berat akan tertampung di bawah, sedangkan pecahan kulit yang halus dan ringan akan terhisap ke dalam kantong sistem penyaringan udara. Tahapan selanjutnya pembuatan coklat pasta, yaitu untuk melumatkan biji coklat untuk menjadi pasta untuk diolah lebih lanjut. Tahapan selanjutnya pengempaan lemak kakao, yaitu lemak kakao dikeluarkan dari inti biji dengan cara dikempa. Inti biji kakao yang masih panas dimasukkan ke dalam alat kempa hidrolis dengan dinding silinder, diberi lubang-lubang sebagai penyaring. Cairan lemak akan keluar melewati lubang-lubang tersebut, sedangkan bungkil inti biji akan tertahan di dalam silinder. Lemak kakao merupakan lemak nabati alami yang mempunyai sifat unik, yaitu tetap cair pada suhu di bawah titik bekunya. Tahapan selanjutnya yaitu pembubukan coklat. Bungkil inti biji hasil pengempaan dihaluskan dengan alat penghalus, gunanya untuk memperoleh ukuran yang seragam. Tahap berikutnya adalah pengayakan coklat bubuk. Bubuk coklat yang telah halus diayak untuk memperoleh ukuran partikel yang seragam dengan menggunakan mesin pengayak tipe getar. Suhu ayakan dikontrol sedemikian rupa agar lemak tidak meleleh dan menutupi lubang-lubang ayakan. Bubuk yang masih kasar digiling lagi, yang lolos ayakan merupakan produk yang siap dijual. Refiner formula coklat yaitu campuran, kemudian mengalami proses pemurnian sampai pasta yang halus terbentuk atau refining. Refining bertujuan meningkatkan tekstur dari coklat. Counsing coklat pasta yaitu proses penghalusan, proses pencampuran untuk menghasilkan coklat dengan flavor yang baik dan tekstur yang halus. Adonan coklat dihaluskan terus-menerus dan lecitin ditambahkan pada akhir counsing untuk mengurangi kekentalan coklat. Tahapan selanjutnya adalah seller, yaitu pengemasan coklat, dan coklat siap untuk dipasarkan berupa produk coklat, antara lain yang dipasarkan oleh Cokato bubuk coklat murni, lemak coklat, lulur coklat alami, dan aneka permen dan makanan coklat. Walaupun sudah bisa memproduksi sendiri aneka produk coklat, unit pengolahan hasil coklat Cokato masih belum maksimal dalam berproduksi. Ini dikarenakan oleh kurang maksimalnya peralatan, dan ini juga berhubungan dengan kurangnya modal untuk investasi peralatan produksi. Pak Joni, Ketua Kelompok Tani Tanjung Subur, Kota Payakumbuh, mengharapkan bantuan pemerintah dan investor. Berbicara tentang produksi di pabrik Cokato ini, mulai berawal produksi sampai sekarang, yang baru berumur 1 tahun 8 bulan,
dari hari ke hari atau bulan ke bulan ada peningkatan yang cukup signifikan. Tetapi kendala kami bukan di bahan baku, cuma di kapasitas alat. Harapan kita, kalau kapasitasnya bisa tinggi, itu berpengaruh positif terhadap petani coklat yang ada di Payakumbuh dan Sumatera Barat pada umumnya. Kenapa? Nanti kita akan butuh bahan baku yang cukup banyak. Dengan masalah yang dirasakan oleh Pak Joni dan kelompok taninya diharapkan bisa jadi perhatian bagi pemerintah agar bisa membantu modal kerja dan peralatan pengolahan coklat yang lebih modern dengan teknologi canggih sehingga produksi coklat Sumatera Barat betul-betul bisa ditingkatkan lagi. Sumatera Barat juga memiliki pelabuhan udara internasional Minangkabau yang biasa disingkat BIM, adalah bandar udara bertaraf internasional yang utama di Provinsi Sumatera Barat yang melayani penerbangan dari Kota Padang menuju daerah lain, dalam dan luar negeri. Bandar udara ini berjarak sekitar 23 km dari pusat Kota Padang yang letaknya di Ketaping, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman. Sejumlah penerbangan yang dilayani bandar udara ini antara lain Jakarta, Medan, Batam, dan Pekanbaru, sedangkan untuk penerbangan internasional antara lain ke Kuala Lumpur dan Singapura. Bandar Udara Internasional Minangkabau dapat menampung pesawat berbadan lebar seperti Airbus A300 atau MD-11 dan Boeing 737-900ER. Selain bandar udara transportasi yang mendukung lainnya adalah kapal laut dengan pelabuhan yang bernama Teluk Bayur. Pelabuhan ini berfungsi sebagai pintu gerbang antar pulau serta pintu gerbang arus keluar masuk barang ekspor impor dari dan ke Sumatera Barat. Pelabuhan Teluk Bayur saat ini telah memiliki standar prosedur pelayanan berdasarkan ISO 9002 sehingga dapat dikatakan telah menjadi pelabuhan kelas 1. Untuk transportasi darat, seluruh jalan di Sumatera Barat sudah diaspal beton dengan mulus, sehingga jalan darat bisa dinikmati dengan nyaman, begitu pula dengan jalan lintas antar provinsi, misalnya Kelok 9 yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau di Kecamatan Haro, Kabupaten 50 Kota. Kelok 9 merupakan bagian dari ruas jalan penghubung lintas tengah Sumatera dan pantai timur Sumatera di kilometer 146 dan kilometer 148. Perencanaan dan pembangunan Kelok 9 merupakan hasil karya para insinyur anak bangsa. Begitu juga dengan tenaga kelistrikan yang juga menunjang kelancaran komoditi perkebunan di Sumatera Barat. Pembangkit listrik tenaga air Maninjau dan Agam yang berada di Kabupaten Agam, serta perusahaan listrik tenaga uap Teluk Sirih di Bungus Teluk Kabung Padang. PLTU Teluk Sirih Unit 1 berkapasitas 1 kali 112 MW. PLTU Teluk Sirih merupakan pembangkit listrik tenaga uap berbahan baku batu bara dengan area 14 hektar. Mega proyek ini masuk dalam salah satu proyek percepatan 10.000 MW dan juga dengan selesainya pembangunan 3 buah pembangkit listrik tenaga air PLTA di Maninjau dan 2 buah PLTA di Batang Agam sebagai salah satu sumber energi listrik. PLTA Maninjau 1 menghasilkan listrik 68 MW, Maninjau 2 39 MW, dan Maninjau 3 16 MW. Sementara PLTA Batang Agam 1 dan 2 masing-masing memproduksi listrik 10 MW. Kami menunggu kehadiran Anda di Sumatera Barat. Nikmati keindahan Sumatera Barat sambil berinvestasi di hamparan kakao di ranah Minang ini.